Wow. Nah, gitu ya. Gitu ada getaran dan bahkan mungkin ada bunyi-bunyian yang bisa dikeluarin. Kita tinggal pakai remote aja, jadi kayak remote TV gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya aduh males nih nggak ke arah sana. Tuh? Enggak beda. Kan dicoba dong. Waduh. jadi dipakai. Ini biasanya dipakai buat orang yang LDR. Sering kali atau ya nggak usah LDR ya langsung aja gitu ya. Jadi kalau suami lagi nggak nafsu misalnya atau istri lagi nggak nafsu, aku masukin jadi pakai celana dalam dipakai dulu deh gitu. Terus dimain-mainin. Kan istrinya kan gegelian dia akan mengeluarkan ekspresi yang mengajak gitu kan, seperti yang pokoknya yang bikin turn on. Nah itu suaminya dari yang nggak mau jadi bisa jadi wah istriku kok menggairahkan banget ya. Iya. Nah sekarang kita berlanjut lagi ke komunikasi. Pasangan suami istri. Balik lagi ke situ ya. Podcast pertama kita udah bahas, tapi di sini kita lebih mengingatkan kembali, mendetailkan kembali. Harusnya seperti apa sih supaya menjalin keintiman yang benar-benar hangat dan langgeng terus gitu ya. Rumah tangga juga samawa dari hasil hubungan seks yang dahsyat. Kan jadi tujuan menikah tuh ada 3 ya. Prokreasi, relasi, sama rekreasi. Prokreasi untuk bikin anak, relasi untuk keintiman. Jadi karena kalau habis orgasme itu tubuh wanita dan pria itu masing-masing mengeluarkan hormon bahagia, endorfin, serotonin dan lain-lain. Itu bisa makin meningkatkan cinta antara dua belah pihak sama kesetiaan. Lalu ada namanya rekreasi. Nah ini hubungan seks itu untuk mencapai orgasme yang dimana sehingga bisa jadi lebih bahagia. Jadi orang-orang misalnya kalau bos suka marah-marah di kantor, hati-hati, jangan-jangan dia jarang orgasme gitu kan. Jadi gimana tuh komunikasi? Yang pertama sebelum komunikasi kan kita harus ngirim message dulu kan, apa yang mau dikomunikasiin. Apa message yang mau dikirim kalau kita aja nggak tahu diri kita sendiri. Jadi kita tuh harus explore diri sendiri dulu bersama pasangan. Kayak misalnya, coba deh kalau di sini kamu pegang atau pengennya tekanannya segini. Terus dia coba kan, jangan terlalu keras gini. Terus aku di bagian ini misalnya nggak suka dipegang, jangan dipegang. Terus aku jadi titik-titiknya itu harus dieksplorasi sendiri. Yang pertama sebelum komunikasi adalah eksplorasi. Yang kedua mindset tadi ya. Jadi kalau ngomong soal seks itu bukan tabu. Nah ini agak sulit. Kalau udah terlanjur punya mindset yang tabu karena mungkin dulunya pernah disunat, itu bisa konsultasi ke psikolog atau kemana gitu ya. Karena mindset yang itu susah banget ini. Dasar dan landasan dari komunikasi seksual adalah mindset yang terbuka, open minded gitu ya. Nah, habis itu bisa eksplorasi seksual, fantasi. Jadi kayak semua orang pasti punya fantasi. Misalnya dari mulai fantasi cuma sukanya woman on top sampai dengan yang ekstrim, misalnya anal atau yang BDSM atau threesome. Itu semua orang pasti punya. Semua orang di dalam desire-nya dia, fantasi terlihat tuh pasti ada. Nah, itu dikomunikasikan. Aku pengen banget deh threesome, tapi kan dosa ya. Gimana ya? Nah misalnya kita cari solusi bareng-bareng. Misalnya sekarang udah ada yang jual boneka seks.